Setelah 3,5 tahun dijajah oleh Jepang, Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat pada Sekutu setelah dijatuhkannya bom Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika. Untuk mengisi kekosongan yang diberi Jepang, Indonesia pun memproklamirkan kemerdekaannya. Proklamasi. Merdeka! Kami, bangsa Indonesia, Merdeka! dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Indonesia pun dengan sukacita menyambut proklamasi yang disampaikan Soekarno. Namun, dengan adanya proklamasi, bukan berarti Indonesia telah bebas sepenuhnya. Jepang kembali berusaha mengambil alih Indonesia lagi. Indonesia pun harus berusaha untuk mempertahankan kemerdekaannya. Seperti yang dilakukan rakyat Semarang, mereka mengadakan pertempuran 5 hari, dimulai dari tanggal 15 Oktober sampai 20 Oktober 1945. Perang ini dimulai saat rakyat Indonesia melucuti senjata Sekutu Jepang. Kami sudah memproklamirkan kemerdekaan kami. Kalian di sini, serahkan senjata kalian kepada kami. Ini milik kami, tidak bisa diberikan kepada siapapun. Yeru, kalian tidak akan mendapatkan apapun dari kami. Kami tidak akan pergi sebelum kalian memberikan senjata kepada kami. Usir mereka, serahkan senjatamu. Mereka pun saling menyerang satu sama lain, dan 8 polisi istimewa berhasil menculik 2 anggota pasukan Kidobutai, beserta beberapa senjata mereka. Tak lama kemudian, rakyat Semarang kembali dibuat khawatir karena beredar kabar bahwa mengenai reservoir Siranda, yaitu sumber mata air di Candilarna yang merupakan mata air satu-satunya bagi rakyat Semarang telah diracuni oleh tentara Jepang. Doang di sana. Keesokannya, para penduduk merasa terjadi sesuatu yang aneh di reservoir Siranda. Maka mereka melapor kepada Sudanco selaku pimpinan di daerah Candi Lama. Dan Sudanco pun dengan cepat mengadakan rapat dengan para pemuda lainnya. Mata air kita telah dirusak oleh pasukan Jepang. Ayo kita untuk menelitinya. Apa benar? Bagaimana kita bisa lengah? Ini sangat membahayakan penduduk. Bagaimana ini? Perlukah kita mengadakan perang? Tidak akan menghilangkan racun dengan perang. Bisakah kau ke rumah sakit dan memberitahukan keadaan mata air kita pada dokter Sugari? Baik, saya berangkat sekarang. Setelah pimpinan rumah sakit Purusara mengetahui kabar itu, beliau segera menghubungi Dr. Karyadi untuk memastikan apakah kabar itu benar atau tidak. Sore dok, saya ingin meminta bantuan untuk memastikan mata air yang telah diracuni. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Kabarnya sekutu Jepang melakukan balas dendam. Saya akan pergi ke sana sekarang juga. Kau harus hati-hati dok, sekutu Jepang masih melakukan penyerangan. Iya, aku akan berangkat malam ini juga. Untuk menjaga keamanan Anda, saya dan beberapa pasukan akan menemani Anda. Dr. Karyadi pun meminta izin kepada istrinya untuk berangkat ke Candi Lama. Namun, istrinya melarang Dr. Karyadi untuk pergi karena sudah mengetahui kondisinya berbahaya di sekitar Candi Lama. Sunarti, awakku arep ngomong karo jenengan lungguh sebelok. Kan iso diomongin kene Thomas, tanggung sudah leneh. Iki luwih penting. Ono apa Thomas? Aku nyuwun izin karo jenengan arep mencandi lama uleh yo. Ini akan membahayakan rakyat Semarang jika aku tidak bertindak, mereka bisa mati. Udah, aku tidak bisa memaksamu. Semoga kau baik-baik saja. Kapan kau akan berangkat? Malam ini jangan khawatir, aku bisa menjaga diri. Ya sudah, hati-hati. Dr. Karyadi pun akhirnya berangkat ke Candi Lama. Dia pun dijemput oleh Dr. Sukaryo beserta 2 polisi istimewa, Meki, tentara pelajar, dan Sahab, pasukan 4. Selamat malam dokter, saya beserta pasukan siap menemani Anda. Memangnya aku ini anak kecil apa yang diantar jemput? Apa yang membuat dokter memaksakan untuk datang ke Candi Lama? Aku lebih takut kena marah istriku daripada serangan sekutu Jepang. Hahaha. Dokter suka bercanda rupanya.
Saat mereka tengah melewati jalan Pangandaran, mereka dihadang oleh pasukan sekutu Jepang. Lalu pasukan sekutu Jepang menarik paksa mereka. Ada apa ini? Dok, tunggu. Jangan mendekat pada sekutu Jepang. Mau apa kalian? Daerah ini sudah kami kuasai. Kami akan tetap pergi ke Candi Lama. Tidak, cepat kau pergi atau mati. Lebih baik aku mengabdi akan tugasku daripada menuruti sekutu Jepang. Kau sudah siap mati. Sementara sekutu Jepang pun mulai menyerang dua polisi istimewa dan Dr. Sukaryo. Sedangkan Dr. Karyadi sudah ditembak dengan begitu keji di tempatnya berdiri. Kedua pasukan dan juga Dr. Sukaryo pun mendapat banyak luka, namun mereka bisa lolos dan dapat membawa Dr. Karyadi pergi ke rumah sakit. Saat tiba di rumah sakit, dokter sudah berusaha menyelamatkan Dr. Karyadi sebisa mungkin, namun naasnya Dr. Karyadi tidak bisa diselamatkan lagi. Mereka yang mendengar kabar itu pun merasa begitu terpukul. Akhirnya, kabar kematian Dr. Karyadi pun tersebar begitu cepatnya. Kabar ini pun menyulut kemarahan seluruh rakyat Semarang. Namun, tidak lama kemudian, masyarakat Semarang pun dikejutkan oleh serentetan tembakan yang terdengar dari arah jalan Pangandaran, yang berasal dari polisi istimewa yang sedang menjaga tahanan Jepang yang ingin kabur. Setelah beberapa menit kemudian, suara tersebut terhenti dan suasana menjadi kondusif kembali. Rencananya, tahanan Jepang akan dipindahkan tempatnya. Sebelum dipindahkan, para tahanan Jepang berkumpul di suatu tempat untuk melakukan perlawanan. Setelah berbincang-bincang untuk menentukan strategi yang akan mereka pakai, mereka pun melakukan strateginya. Mereka menerobos pertahanan para polisi istimewa sambil berteriak, "Bakero Indonesia, Bakero Indonesia." Yang kala itu polisi istimewa kalah jumlah dengan para tawanan Jepang. Mereka pun akhirnya dapat keluar dari tempat tawanan itu dan pergi menggunakan mobil yang disiapkan untuk memindahkan mereka. Di Magelang terjadi peristiwa yang berbeda lagi. Para pemuda menculik Jenderal Nakamura yang menjadi pemimpin sekutu Jepang di Magelang. Dan banyak bicara. Lepaskan! Diam! Mendengar kabar penculikan tersebut, pasukan Jepang melakukan pemberontakan penyerangan di Semarang. Salah satu strateginya adalah dengan menculik Mr. Wongsonegoro, Sudancho, dan Dr. Sukaryo. Lalu, karena beranggapan Mr. Wongsonegoro dapat mengembalikan para tawanan, Jepang meminta bantuan kepada Mr. Wongsonegoro untuk melaksanakan gencatan senjata untuk mengembalikan para tawanan Jepang dan senjata yang ditahan oleh Indonesia. Saya mempunyai permintaan, kau pasti ingin kedamaian negeri ini, bukan? Jangan bertele-tele, langsung saja ke intinya. Kalian dapat mengembalikan tawanan kami dan senjata kami yang kalian rampas. Kami akan melakukan gencatan senjata dan pergi dari sini. Saya setuju dengan Anda dan saya akan berusaha untuk berdiskusi dengan yang lain. Segera beritahu kami kabar baiknya. Akhirnya, Mr. Wongsonegoro, Sudancho, dan juga Dr. Sukaryo pun berhasil lepas dari tawanan Jepang. Dia dan Sudancho pergi menemui para polisi istimewa untuk memperbincangkan tentang tawaran yang diberikan oleh Jepang. Ada baiknya kita melakukan gencatan senjata dengan Jepang. Apa yang menginginkan gencatan senjata ini? Aku sendiri yang menginginkannya. Tapi siapa yang benar-benar meminta gencatan senjata ini? Tapi aku setuju. Lebih baik jika kita berdamai sebelum semakin banyak pertumpahan darah terjadi dan mereka berjanji akan pergi dari Semarang. Aku sependapat denganmu, lebih baik kita berdamai. Aku akan menemui Jenderal Nakamura untuk memberitahu kesepakatan kita. Wah, kau bisa pergi sekarang. Akhirnya, kedua belah pihak pun memutuskan untuk mengadakan konferensi di Hotel du Pavilion
Di sana mereka membicarakan perjanjian gencatan senjata. Pihak Indonesia diwakili oleh Mr. Wongsenegoro dan Kasman Singo Dimejo yang ditemani oleh beberapa pasukan polisi istimewa. Seperti yang Mr. Wongsenegoro sampaikan, saya akan memerintahkan pasukanku untuk berhenti menyerang. Serahkan senjata-senjata kami dan orang-orang kami, maka kami akan pergi dari sini. Apa kalian yakin kalian akan menepati janji kalian? Tentu kami akan menepati janji. Baik, mari kita adakan konvoi perdamaian. Setelah melakukan konvoi perdamaian, Jepang pun akhirnya pergi meninggalkan Semarang dan pertempuran 5 hari ini pun berakhir dengan damai.